Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Saat ini Indonesia sedang menapaki mimpi besar untuk bisa tembus ke level dunia, bukan lagi Asia ya, bahkan AFF. Dan sejatinya keberhasilan timnas U17 yang lolos via kualifikasi bukan jalur tuan rumah ya, menjadi satu langkah maju yang sekaligus menjadi dorongan moral untuk tim senior agar bisa mencapai prestasi yang sama tentu saja ya. Ini nggak akan mudah karena biar bagaimanapun persaingan di level senior 2 kali lipat lebih berat ketimbang di level kelompok umur. Meskipun begitu, peluang Indonesia untuk bisa menggapai mimpi tersebut saat ini udah ada di persentase 70% lah. Kendati nantinya kemungkinan besar tim Garuda akan berjuang melalui ronde 4. Jadi di luar itu semua tetap ini adalah satu titik pencapaian sangat luar biasa. Sebab 5 tahun yang lalu nggak ada orang yang berpikir kita bakal ada di masa seperti ini ya. Bersaing dengan tim-tim kuat Asia yang memperebutkan tiket ke Piala Dunia, dan apa yang ditorehkan oleh timnas Indonesia sudah mendapatkan banyak pengakuan dan pujian, termasuk dari pelatih yang terkenal yaitu Pep Guardiola, pelatih kenamaan yang baru aja bertemu sama penasihat teknis timnas yaitu Jordi Cruyff, yang notabene bukan orang asing karena ia sama-sama punya keterikatan soal Barcelona ya. Jadi Pep sendiri sejatinya juga enggak asing dengan Indonesia karena di tahun 2012 ia pernah ke sini, dan menurutnya situasi sepak bola di Indonesia saat ini udah jauh lebih baik, hanya saja perlu adanya kerja keras ya. Karena biar bagaimanapun juga saat ini tim Garuda diisi oleh tim kepelatihan baru yang dikomandoi oleh Patrick Kluivert, orang yang Pep juga kenal ya, sesuatu yang pada akhirnya cukup membuat tim-tim rival ASEAN cukup iri. Jadi tim-tim ASEAN betul-betul iri dengan Indonesia karena makin kesini sorotan kepada Indonesia makin besar adanya, termasuk tokoh-tokoh ternama sepak bola dunia. Itu membuat ASEAN seolah-olah hanya diisi Indonesia saja, yang lainnya nggak pernah dibahas di media internasional ya. Jadi dalam waktu yang terbilang singkat boleh diakui kalau Indonesia mampu mengubah peta kekuatan di sepak bola Asia, yang mana hal tersebut mampu dibuktikan dengan jadi salah satu kandidat wakil Asia di dunia ya, atau wakil Asia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini tim Garuda sendiri mampu meraih 9 poin dan tersisa 2 match di ronde ketiga. Seburuk-buruknya satu kemenangan lagi atas Cina di GBK paling nggak udah membuat peluang Indonesia buat lolos ke ronde 4 terbuka lebar. Dan di babak itu Indonesia diharapkan bisa berjibaku melawan tim-tim yang di atas kertas seimbang ya. Istilahnya nggak terlalu di atas kita ya, macam Jepang atau tim berpengalaman macam Australia ya. Meskipun terlihat sulit, namun dengan komposisi yang dimiliki harusnya tim Garuda bisa lebih optimis terlebih lagi, karena yang dihadapi itu
ya Garuda Stala ya, dan 2 pertandingan atas Australia serta Bahrain sedikit banyak udah memberikan gambaran soal skema terbaik yang harus ditampilkan oleh tim pelatih, dan ada kemungkinan di bulan Juni pemain bisa dikumpulkan lebih awal mengingat rata-rata kompetisi di Liga Eropa Mei udah kelar, sehingga dengan persiapan yang jauh lebih lama maka chemistry tim ini juga bisa jadi lebih solid. Jadi hal itu memang menjadi kendala saat ini ya, masalah chemistry-nya kurang ya, menurut saya kurang ya. Kalau nanti sudah berkumpul lebih lama dan istilahnya diramu oleh Patrick Kluivert, saya pikir hal itu sangat-sangat bagus. Dan kita doakan semua, mudah-mudahan di bulan Juni Indonesia bisa menang dengan Cina. Syukur-syukur bisa mendapat hasil yang positif dengan Jepang. Jadi kalau itu yang terjadi, kita bisa menunggu. Mudah-mudahan Australia bisa kepleset. Oke, saya pikir itu hal yang perlu kita syukuri, bahwa Indonesia saat ini menjadi tim yang betul-betul diminati, betul-betul disiarkan oleh media-media baik itu lokal, ASEAN, Asia, bahkan dunia ya. Kita semua merasakan itu, maka dari itu mari kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Terima kasih. Merdeka.